Halo adik-adik yang sekasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu lagi di dalam kelas PKK online pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan adalah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan, bagi seluruh pribadi kami, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Pada saat hari ini kami sangat bersyukur karena kami dapat bertemu lagi di dalam kelas PKK online pada hari ini. Biar Roh Kudus semua akan terus memimpin, membimbing, memberikan hikmat bagi seluruh pribadi anak-anak sekolah minggu ya Bapa, dan mereka dapat fokus dan dapat memahami dengan mudah apa yang mereka belajar dan dengar pada hari ini. Biarlah nama Tuhan sedang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita telah belajar tentang beberapa hukum yang lepas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab yang baru, yaitu kemah suci di padang gurun. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-25 sehingga pasal yang ke-28, dan juga pasal yang ke-30 sehingga pasal yang ke-31 ayat 11, dan juga pasal yang ke-34 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9. Apakah cerita ini, bagaimanakah kisah kemah suci didirikan dan apakah tujuannya? Mari kita dengar cerita ini bersama-sama. Kemah suci. Ketika Musa berada di Gunung Sinai, Tuhan memberinya perintah untuk membangun kemah suci, tempat di mana Tuhan bisa tinggal di antara mereka. Tempat itu disebut tabernakel, terbuat dari bahan-bahan yang dapat dikemas dan dipindahkan saat mereka melakukan perjalanan melalui hutan belantara. Logam mahal, kayu halus, kulit kain yang bagus, benang berwarna, kayu, dan batu permata akan dibutuhkan untuk membuat kemah suci. Orang-orang Mesir telah memberi bangsa Israel hadiah-hadiah mahal ketika meninggalkan Mesir. Tetapi, apakah mereka mau memberikannya kepada Tuhan untuk membangun kemah suci? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, Musa memberitahu kepada semua orang bahwa Tuhan ingin mereka rela memberikan hadiah yang mereka terima untuk membangun kemah suci. Musa memberitahu bahwa mereka membutuhkan logam dan batu mulia, juga kayu akasia yang kuat, linen, dan kain untuk membangun kemah suci. Untuk itu dibutuhkan juga pekerja terampil untuk mengerjakannya. Setiap pagi, orang-orang Israel dengan sukarela datang dan memberikan hadiah mereka untuk membuat kemah suci. Mereka membawa perhiasan dan benda-benda yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Kulit domba jantan, berbagai bahan kulit yang bagus, dan kayu akasia juga dibutuhkan di sana. Orang-orang Israel senang memberikan apa yang mereka miliki: linen halus, bulu kambing, dan benang yang mahal berwarna biru, ungu, dan merah tua. Yang lain lagi memberikan minyak zaitun, rempah-rempah, atau batu-batu berharga. Tuhan telah memberitahu Musa bahwa Bezalel dan Aholiab, dua pengrajin baik, harus ditugaskan untuk pekerjaan itu. Mereka dipenuhi dengan Roh Allah untuk mengerjakan semuanya. Keterampilan mereka sangat dibutuhkan. Pekerja terampil yang lain bergabung dengan mereka untuk membuat segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan.
Setiap pagi, orang-orang terus berdatangan untuk membawa hadiah mereka. Segera mereka mendapatkan lebih dari yang mereka butuhkan, dan Musa akhirnya menyuruh mereka untuk berhenti memberi karena semuanya telah cukup. Dan mereka pun mulai mengerjakan pembangunan kemah suci sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Tabernakel harus dibagi menjadi 2 ruangan yang dipisahkan oleh tabir tebal dari kain halus yang disulam dengan gambar-gambar malaikat berwarna biru, ungu, dan merah tua. Hanya para imam saja yang diizinkan untuk memasuki tempat suci. Satu-satunya benda yang dibuat untuk dimasukkan ke dalam tempat Maha Kudus adalah sebuah bahtera yang terbuat dari kayu akasia dilapisi oleh emas. Penutupnya terbuat dari emas murni dengan 2 kerubim saling berhadapan yang sayapnya bertemu. Di balik penutup inilah kehadiran Tuhan akan terjadi. Tiang-tiang emas dan penutup dibuat untuk para imam agar dapat mengangkat dan memindahkan bahtera dalam perjalanan mereka. Selain itu, ada juga meja yang terbuat dari kayu akasia yang dilapisi oleh emas. Ada juga dudukan lampu dengan 7 cabang yang terbuat dari emas murni. Ini dibuat untuk menerangi tempat suci. Di sana ada altar emas untuk membakar dupa. Ada juga sebuah baskom besar yang terbuat dari perunggu. Ini digunakan agar para imam dapat mencuci tangan dan kaki mereka sebelum melayani Tuhan di kemah suci. Selain itu, ada mezbah persegi dari kayu akasia yang dilapisi dengan perunggu. Pakaian khusus dibuat untuk imam besar Harun. Ketika semuanya sudah siap, kemah suci dibangun di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Musa juga menempatkan 2 loh batu yang berisi hukum-hukum Allah ke dalam bahtera itu dan menempatkannya di atasnya. Setelah semuanya selesai, Harun serta putra-putranya mengenakan jubah mereka. Kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Adik-adik, di dalam hati Allah selalu ada kerinduan untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Tuhan Allah berjalan di Taman Eden pada petang hari untuk bersekutu dengan Adam dan Hawa. Nah, Allah juga berjalan bersama Enok. Dia bercakap dengan Musa seperti seorang teman yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat 11. Allah rindu bukan hanya para pemimpin tetapi seluruh umat Israel agar dapat mengalami kehadiran Tuhan di antara mereka dan mereka dipulihkan dari dosa penyembahan berhala. Nah, apa yang Allah katakan kepada Musa selama 40 hari di atas Gunung Sinai? Mereka harus membina tempat suci bagiku supaya aku bersemayam di tengah-tengah mereka. Nah, itu terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Pada waktu rancangan mulia itu tersebut, umat Israel tergoda untuk membuat dan menyembah
patung anak lembu emas. Nah, pemahaman dan ibadah mereka sangat jauh berbeda dari apa yang Allah inginkan. Nah, dalam murkanya, Tuhan Allah hampir memusnahkan mereka. Tetapi melalui doa syafaat Musa, Allah telah mengampuni bangsa Israel. Mereka diberikan satu lagi peluang untuk mewujudkan kesetiaan mereka terhadap Allah melalui penyembahan. Mereka secara sukarela mengumpul bahan-bahan yang diperlukan untuk membina kemah suci. Nah, akhirnya mereka berdiri di pelentaran kemah suci itu. Nah, Allah telah tinggal di tengah-tengah mereka. Musa tidak perlu lagi ke Gunung Sinai. Nah, setiap bahagian dari kemah itu memuliakan Allah dan mengajar umat Israel tentang cara mendekati Allah. Nah, tetapi pada waktu sekarang kita harus ingat satu hal. Perbedaan di antara orang Kristen sekarang dengan bangsa Israel dalam perjanjian lama. Nah, pada zaman Musa, imam-imam harus berhenti di bilik suci dan tidak boleh masuk ke bilik maha suci. Nah, hanya sekali setahun imam besar boleh masuk di sana. Tetapi pada masa sekarang, melalui kematian Tuhan Yesus, tirai yang memisahkan bilik suci dengan bilik maha suci itu telah koyak dari atas hingga bawah. Nah, sekarang kita, adik-adik, dapat datang langsung ke hadirat Allah yang kudus dan berdoa tanpa ada halangan apapun. Kita dapat berbual-bual dengan Tuhan sebagaimana kita berbual-bual bersama keluarga kita, teman-teman kita. Nah, karena Tuhan Yesuslah telah menjadi pengantara kita dengan Allah. Jadi, sebelum kita mengakhiri kelas kita, saya ingin memberi kita ayat hafalan pada minggu ini yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Bersorak rianglah kepada Tuhan, wahai seluruh bumi. Sembah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadirat-Nya dengan nyanyian. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi pribadi kami, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu dalam kelas mereka dari awal pertengahan sehingga selesainya. Terima kasih Tuhan lewat waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada anak-anak sekolah minggu ini untuk belajar bersama-sama mengenai kemah suci pada zaman Musa dan sehingga tentang kematian Yesus yang menjadi pengantara kami kepada Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kau terus memimpin, melindungi setiap pribadi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan yang baik, kekuatan tubuh, dan mereka akan terus bertumbuh dengan iman di dalam kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye-bye.